Arahato Samma Sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato Samma Sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato Samma Sambuddhassa. Diso disang yang tang kajira weriwa panawerinang. Micca panihitang citang papianang tato kareti. Pertama-tama yang saya hormati Romo Ramani Pandita, Upasaka, Upasika, Bapak Ibu, serta saudara-saudari sekalian yang berbahagia. Selamat malam, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Sotihontu dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, pada malam hari ini merupakan kesempatan yang luar biasa yang kita miliki, yang mana di malam hari ini kita kembali mengisi waktu kita untuk hal-hal yang bajik, yaitu dengan melakukan puja bakti bersama. Baik yang hadir secara langsung di Wihara Gunawijaya Tanjung Pinang, maupun yang mengikuti secara online yang ada di rumahnya masing-masing. Tentu ini adalah kesempatan yang luar biasa yang sudah kita miliki. Karena memang kesempatan seperti ini sungguh jarang bisa diperoleh. Ya memang sekarang kita lebih mudah untuk bisa mendengarkan dhamma. Kita bisa mendengarkan dhamma dimanapun. Tetapi kesempatan yang seperti ini tidaklah mudah diperoleh. Yang mana kita bisa memfokuskan, memprioritaskan waktu kita untuk melakukan puja bakti, membacakan parita, melatih meditasi, dan juga mendengarkan uraian dhamma. Ya kan? Ini adalah kesempatan yang luar biasa. Di luar sana masih banyak ada orang yang mungkin tidak seberuntung kita. Sudah pengen berangkat ke wihara, tetapi karena faktor tertentu mereka tidak bisa hadir. Mungkin karena kesibukan, atau mungkin karena ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, atau karena ada gangguan seperti sedang sakit. Maka kita yang saat ini bisa mengikuti puja bakti seperti ini adalah kesempatan yang luar biasa yang sudah kita dapatkan, yang patut kita apresiasi, yang patut kita gunakan, kita manfaatkan dengan sungguh-sungguh kesempatan ini. Para Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, barangkali para Bapak dan Ibu sudah mendengar tentang topik atau tema yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini. Karena sebelumnya brosurnya juga sudah disebarkan. Oh, pada malam hari ini Samanera akan mengisi dengan topik kita adalah apa yang kita pikirkan. Wah, topik ini seperti apa ya pembahasannya? Nah, para Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, topik kita pada malam hari ini adalah kita adalah apa yang kita pikirkan. Itu berarti berkaitan dengan kehidupan kita dan juga pikiran kita. Seberapa jauh kualitas hidup kita itu ditentukan dari kualitas batin kita atau kualitas pikiran kita. Karena kualitas pikiran kita itu nanti yang akan bermanifestasi, akan berwujud ke dalam ucapan maupun tindakan. Apalagi kan Sang Buddha memberikan pesan kepada kita di dalam syair Dhammapada yang paling awal.
Mano pubbangama dhamma, mano setta mano maya, manasa paduttena, basati wa karoti wa, tato nang dukkhaman weti, cangkang wawahato padang. Pikiran adalah pelopor dari segala hal. Pikiran adalah pemimpin. Pikiran adalah pembentuk. Barang siapa yang berucap dan juga berbuat dengan pikiran yang kotor, maka penderitaan akan mengikutinya bagaikan roda pedati atau roda kereta yang mengikuti langkah jejak kaki lembu yang menariknya. Ini menarik perumpamaan ini. Sang Buddha mengatakan bahwa pikiran kita adalah pelopor, adalah pembentuk, adalah pemimpin. Itu berarti apa? Segala tindakan kita secara tidak langsung pasti didasari oleh pikiran kita. Tindakan kita secara ucapan dan juga jasmani bersumber dari pikiran kita. Kalau sumbernya saja keruh, maka tindakannya juga menjadi keruh. Kalau diibaratkan seperti halnya teko. Teko itu kalau dalamnya airnya keruh, maka ketika dituang ke dalam gelas, juga hasilnya juga menjadi keruh. Sama di sini, kalau pikiran kita isinya penuh dengan kotoran batin, pikiran kita keruh, dinodai oleh pengotor-pengotor batin. Seperti keserakahan, seperti kebencian, seperti kebodohan batin. Maka tindakan kita secara ucapan dan juga jasmani menjadi keruh dan kotor. Menjadi tindakan yang buruk. Dan apabila kita melakukan itu, maka penderitaan akan mengikuti kita. Bagaikan roda yang mengikuti langkah jejak kaki kereta. Misalnya kalau para bapak dan ibu saudara sekalian melihat sebuah kereta. Nah kalau zaman dulu kan kendaraan atau transportasi utama masih dalam bentuk kereta. Makanya Sang Buddha memberikan perumpamaan seperti halnya kereta. Kereta itu ditarik oleh seekor lembu atau sapi. Nah roda itu akan mengikuti langkah jejak kaki lembu yang menariknya. Sama di sini, kalau pikiran kita kotor, maka ucapan kita menjadi kotor, tindakan jasmani kita juga menjadi kotor, dan akhirnya penderitaan mengikuti kita. Tapi sebaliknya, kalau pikiran kita bersih, maka kebahagiaanlah yang akan mengikuti kita. Kan Sang Buddha juga memberikan syair yang juga sangat menarik. Mano pubbangama dhamma, mano setta mano maya, manasa pasannena, basati wa karoti wa, tato nang sukaman weti, caya wa anapayini. Pikiran adalah pendahulu, pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah pembentuk. Barang siapa yang bertindak dengan pikiran yang bersih, maka ucapan dan juga jasmaninya juga bersih, maka kebahagiaan akan mengikutinya bagaikan bayang-bayang yang tidak meninggalkan bendanya. Caya wa anapayini. Nah, perumpamaan ini sangat menarik. Jadi, kalau pikiran kita bersih, maka ucapan kita juga bersih, tindakan kita juga bersih, menyenangkan. Kemudian kebahagiaan pasti akan mengikuti kita, bagaikan bayang-bayang yang tidak meninggalkan bendanya. Bayang-bayang itu selalu mengikuti bendanya, tidak bisa dipisahkan. Dan menariknya, bayang-bayang itu sekalipun diinjak-injak, sekalipun diludahi, sekalipun dinodai, bayang-bayang tidak akan terkotori. Sama di sini,
kebahagiaan kita yang ditimbulkan dari pikiran yang bersih, dari ucapan yang bersih, dari tindakan yang bersih, itu akan menghasilkan kebahagiaan yang tidak bisa dinodai oleh siapapun. Kan kadang-kadang di masyarakat itu kita melihat ya, sekalipun kita berbuat baik, kadang-kadang ya ada yang tidak menghargai kita. Tetapi biar bagaimanapun itu, apapun yang orang lain katakan, apapun yang orang lain perbuat, tidak akan pernah bisa menodai kebahagiaan yang ditimbulkan dari akibat pikiran yang bersih, ucapan yang bersih, dan juga perbuatan yang bersih. Nah, para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, itu berarti pikiran memerankan peranan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kualitas hidup kita ditentukan dari bagaimana isi dari pikiran kita. Maka pikiran kita ini harus kita jaga. Jangan kita nodai dengan pengotor-pengotor batin. Karena nanti kalau kita menodai pikiran kita dengan keserakahan, dengan kebencian, dengan kebodohan batin, maka kualitas hidup kita juga menjadi ternodai. Apa yang kita pikirkan, itulah yang akan bermanifestasi ke dalam bentuk ucapan dan juga bentuk tindakan jasmani. Nah, makanya kita bisa melihat di masyarakat. Sesungguhnya kita bisa melihat kualitas seseorang itu dari apa yang tampil. Nah, biasanya kalau orang itu suka marah-marah, suka meluapkan emosi, pokoknya marah-marah yang tidak jelas, itu berarti batinnya ada yang bermasalah. Nah, kalau seseorang itu bertindak tindakan yang tidak baik, membunuh, mencuri, berbohong, dan lain sebagainya, berarti ada pikiran yang tidak beres. Maka kita dianjurkan oleh Sang Buddha untuk membereskan dulu pikiran kita ini. Pikiran kita harus dibereskan. Maka ajaran Sang Buddha itu bukan hanya sekadar menambah kebajikan dan menghindari keburukan, tetapi juga membersihkan batin kita masing-masing. Sang Buddha memberikan nasihat, sabapa pasa akaranang kusala saupa sampada sacita pariyodapanang etam buddhana sasanang. Tidak melakukan segala bentuk kejahatan, senantiasa mengembangkan kebaikan, membersihkan batin sendiri, inilah ajaran para Buddha. Maka kita sebagai umat Buddha sebenarnya punya kewajiban, punya tanggung jawab untuk membereskan batin kita masing-masing. Mari kita bereskan batin kita masing-masing. Jangan nodai pikiran kita dengan pikiran-pikiran yang buruk. Jangan nodai pikiran kita dengan prasangka-prasangka yang buruk. Jangan nodai pikiran-pikiran kita dengan pikiran-pikiran yang tidak baik. Sebenarnya kebahagiaan dan penderitaan itu juga diciptakan oleh pikiran kita. Tapi seringkali orang kan hanya melihat keadaan. Ya, kalau keadaannya begini, orang bisa mengatakan, ya samanera ini adalah kebahagiaan. Tapi kalau penderitaan, keadaannya sedang tidak menyenangkan, ya samanera inilah penderitaan. Padahal kebahagiaan dan penderitaan itu letaknya ada di pikiran kita masing-masing. Bukan yang ada di luar. Memang yang di luar itu bisa mempengaruhi. Tetapi pikiran kita punya kekuatan yang jauh lebih besar daripada keadaan yang di luar. Kita punya kontrol, kita punya kuasa untuk mengendalikan pikiran kita. Maka jangan gantungkan kebahagiaan kita pada objek yang di luar. Kan seringkali orang itu menggantungkan kebahagiaannya pada objek yang di luar. Sehingga beranggapan bahwa segalanya itu ditentukan oleh kondisi yang terjadi. Padahal pikiran kita sesungguhnya punya kuasa. Sang Buddha memberikan pesan, menasihati kita. Cittena niyati loko, cittena parikasati. Dunia ini dipimpin oleh pikiran. Demikian juga hancurnya pikiran juga. Hancurnya dunia juga dipengaruhi oleh pikiran. Dunia ini tidak harus dimengerti sebagai dunia yang besar ini, tetapi adalah dunia kehidupan kita.
Hidup kita menjadi hancur berantakan kalau kita tidak bisa mengendalikan pikiran kita. Hidup kita menjadi berantakan, menjadi penuh dengan penderitaan kalau kita tidak bisa mengarahkan batin kita ke arah yang benar. Sedikit-sedikit mudah curiga, sedikit-sedikit prasangka buruk, sedikit-sedikit mudah membenci, sedikit-sedikit mudah marah-marah. Siapa yang menjadi sebab dari penderitaan? Tak lain adalah diri kita sendiri yang mengizinkan batin kita seperti itu. Maka kalau kita ingin bahagia, bereskan dulu batin kita. Jangan menyalahkan yang lain. Kan enaknya itu memang kita menyalahkan yang lain ya. Memang enak. Wow, keadaan bisa seperti ini nih gara-gara pemimpinnya ini. Oh, keadaan bisa susah ini gara-gara mereka nih. Oh, hidup saya menderita gara-gara dia. Nah, seringkali kan kita begitu, berpikir selalu menyalahkan yang lain. Tidak kepada diri kita terlebih dahulu. Padahal kebahagiaan dan penderitaan itu diciptakan oleh pikiran kita sendiri. Pikiran yang kotor menciptakan penderitaan, pikiran yang bersih menciptakan kebahagiaan. Kualitas hidup kita seperti apa hidup kita saat ini tentukan dari bagaimana cara kita berpikir. Bagaimana isi pikiran kita. Maka kita adalah apa yang kita pikirkan. Kita adalah apa yang kita pikirkan. Kalau kita berpikir negatif, maka hidup kita juga penuh dengan hal-hal yang negatif. Coba Anda bayangkan. Kalau setiap hari isinya cuma curiga terus. Setiap hari isinya cuma kebencian terus. Apakah bahagia? Kan tidak. Tidak. Maka sifat-sifat mental yang negatif ini harus kita singkirkan. Kebencian harus kita singkirkan. Jangan mudah memendam kebencian, apalagi sampai dendam. Kan kadang-kadang umat Buddha ini meskipun tahu bahwa cinta kasih itu sangat penting dan kebencian itu buruk, tapi masih saja diumbar. Kadang-kadang kan dipamerkan juga ya di media sosial. Kebenciannya dipamerkan ke sana kemari. Ikut dalam ujaran-ujaran kebencian. Sindir menyindir dalam media sosial. Ya kan? Kalau tahu itu adalah sebab dari penderitaan, kenapa dibiarkan? Kenapa malah dipamerkan? Nah, orang yang memamerkan pikiran buruknya, memamerkan kecurigaannya, memamerkan kebenciannya kepada orang lain, sesungguhnya orang tersebut tidak beres, sedang tidak baik-baik saja. Yang namanya hidup memang kan setiap orang pasti mengalami suka dan duka. Pasti ada saja. Ada saja keadaan yang kadang-kadang menyenangkan, kadang-kadang tidak menyenangkan. Kadang-kadang dipuji, kadang-kadang dicela. Kadang-kadang untung, kadang-kadang rugi. Kadang-kadang diakui, kadang-kadang tidak diakui. Kadang-kadang menderita, kadang-kadang bahagia. Hidup seperti roda yang berputar. Kadang di atas, kadang di bawah. Dan itu semua harus kita tangani dengan bijak dengan cara menjaga pikiran kita. Karena kita tidak bisa mengubah yang di luar. Kita juga tidak bisa memaksakan orang lain untuk serempak sepakat dengan kita. Maka cara kita untuk membentengi diri kita supaya tidak dibuat oleh menderita, oleh keadaan, oleh orang lain, adalah bekali pikiran dengan sifat-sifat yang positif. Dengan cinta kasih, dengan kesabaran, dengan kebijaksanaan. Kita harus membekali diri kita, batin kita supaya tidak dibuat menderita oleh keadaan. Kalau misalnya ada yang memang membuat hati mengganja, membuat sakit hati. Kan kadang-kadang ada loh, umat Buddha itu curhat gitu, cerita. Itu loh, Samanera, ucapannya itu loh, gak bisa dijaga. Membuat sakit hati. Ya kita harus hati-hati. Hati-hati menjaga diri kita supaya kita tidak mudah sakit hati. Memang hati kita itu bukan seperti keset yang diinjak-injak tetap welcome. Tetapi kita juga harus sadar. Kalau kita menyimpan kebencian itu berarti kita menodai pikiran kita. Dan kita membuat sebab penderitaan untuk diri kita sendiri.
Maka Sang Buddha memberikan pesan. Angkot mang awadi mang ajini mang ahasime ye catang upanai hanti werang tesang nasamati. Dia menghina saya, dia memukul saya, dia mencaci maki saya, dia mengalahkan saya. Selama pikiran seperti ini tidak dihancurkan, tidak disingkirkan, maka kebencian tidak akan berakhir. Tetapi sebaliknya, angkotci mang awadi mang ajini mang ahasime ye catang nupanai hanti werang te sumpasamati. Dia menghina saya, dia mengalahkan saya, dia merampas milik saya. Kalau pikiran seperti ini sudah disingkirkan, maka kebencian baru bisa berakhir. Biarpun orang lain pernah menyakiti kita, biarpun kata-kata mereka itu menusuk hati kita, cukup kasar. Tapi kalau kita punya sifat yang mudah memaafkan, maka kebencian kita bisa diakhiri. Karena barang siapa yang menyimpan kebencian, pasti dia mengizinkan dirinya untuk menderita. Karena kebencian itu tidak mungkin berada seiringan dengan kebahagiaan. Siapa yang membenci pasti di sana sedang menderita. Maka kalau kita tidak ingin menderita, kalau kita ingin bahagia, ya singkirkan kebencian itu. Tidak ada yang bisa menyingkirkan kebencian kita kalau bukan diri kita. Maka kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Singkirkanlah kebencian, maafkanlah. Maafkanlah mereka yang pernah berbuat salah kepada kita. Karena memaafkan itu sesungguhnya manfaat terbesar yang diperoleh adalah untuk diri kita sendiri. Kalau kita punya hati yang mudah memaafkan, tidak mudah menyimpan dendam, maka hidup kita bisa bahagia loh. Coba deh Bapak Ibu Saudara sekalian buktikan bahwa ketika Anda tidak menyimpan kebencian, pasti di sana akan ada kebahagiaan. Kebencian jangan dibalas dengan kebencian. Sang Buddha menasihati kita. Nahi were na werani sammanti dakudacanang awere naca sammanti esa dhammo sanantano. Kebencian tidak akan pernah berakhir bila dibalas dengan kebencian. Tetapi kebencian baru akan berakhir bila dibalas dengan tanpa kebencian. Kalau kita tidak ingin menderita, jangan izinkan kebencian membara menguasai batin kita. Kalaupun ada orang lain yang membenci kita, biarkan itu urusan mereka. Yang penting kita tidak membalasnya dengan membenci. Karena kalau kita ikut-ikutan membalas kebencian dengan kebencian, kita akan bertambah menderita. Menderita. Kan kadang-kadang memang sebab dari penderitaan itu sederhana. Karena mendengar sesuatu yang menusuk hati. Ya mendengar pakai telinga, jangan pakai hati. Kalau pakai hati ya hatinya injak-injak. Tertusuk-tusuk. Wah sakitnya tuh di sini sama Nera. Sama Nera sih gak tahu. Ya memang begitu. Sakitnya itu bisa menusuk hati. Tetapi perlu diingat. Sebab yang sepele jangan dibesar-besarkan. Kan seringkali kita membesar-besarkan. Ada orang berkata-kata kasar kepada kita. Tidak sampai 1 menit. Iya kan? Tidak sampai 1 menit. Tetapi kita ingat. Ingat terus. 1 jam kita ingat, 2 jam kita ingat, 1 hari kita ingat, 1 minggu kita ingat, 1 bulan kita ingat, 1 tahun kita ingat. Kita mengingat-ingat itu menjadi sebab dari penderitaan kita. Padahal kalau kita menyadari, ya orang tersebut kan berkata cuma 1 menit. Ya sakit hati bolehlah, tapi cuma 1 menit sajalah. Jangan diperpanjang. Karena kalau diperpanjang nanti kita sendiri yang menderita. Mau makan juga ingat dia. Mau tidur juga ingat dia yang menyakiti. Ya kalau ingatnya sisi positifnya kita bisa menjadi bahagia. Tetapi kalau ingatnya dari segi negatifnya, dari kata-kata yang menusuk itu. Oh
batin kita tidak akan damai. Tidak akan damai. Mau makan juga jadi tidak enak. Mau tidur juga jadi tidak nyenyak. Sebagaimana yang disampaikan oleh Sang Buddha di dalam Kodana Sutta. Sekalipun seseorang itu tidur di kasur yang mewah, dengan beralaskan spray yang mungkin mahal, ruangan yang penuhi dengan hiasan, nyaman. Tetapi kalau pikirannya dipenuhi dengan kemarahan, dengan kebencian, maka orang tersebut tidak akan tidur dengan nyenyak. Tetapi kalau orang tersebut punya cinta kasih, punya hati yang mudah memaafkan, maka orang tersebut bisa tidur dengan bahagia, bangun pun juga dengan bahagia. Kan di dalam Metta Nisangsa Sutta disebutkan tentang 11 manfaat dari pengembangan cinta kasih. Yang berkaitan dengan ini. Sukang supati sukang pati bujati, napa pakang supinang pasati, manusanang piyohoti, amanusanang piyohoti, dewata rakkanti, dan lain sebagainya. Sukang supati, dapat tidur dengan nyenyak. Sukang pati bujati, bangun pun juga dengan bahagia. Napa kang supinang pasati, tidak bermimpi dengan mimpi yang buruk. Manusanang piyohoti, dicintai oleh para manusia. Amanusanang piyohoti, juga dicintai oleh makhluk-makhluk bukan manusia. Dewata rakkanti, para dewa melindungi. Maka sesungguhnya kalau kita punya cinta kasih, ini, hidup kita bahagia. Berbeda kalau kita punya kebencian. Disakiti kita ingat-ingat terus. Pernah dikecewakan kita ingat-ingat terus. Kita mengizinkan diri kita menderita. Seringkali sebab dari penderitaan itu sederhana. Sederhana tapi diperumit, diperbesar dengan mengingat-ingat itu. Kalau diibaratkan seperti hanya memegang segelas air. Segelas air. Itu kalau kita pegang, beratnya berapa coba? Nggak sampai 1 kilo kan? Dipegang begini tidak sampai 1 kilo. 1 menit, 2 menit oke lah. Masih ringan. Wah kecil, cuma seberapa. Bahkan berkilo-kilo pun bisa saya tanggung. Kalau cuma segelas air mah cuma berapa. Segelas air cuma berapa. Tapi kalau kita pegang 5 menit, 10 menit, 1 jam. Lelah tidak? Wah lelahnya minta ampun. Lelah. Sama di sini pikiran kita juga menjadi lelah, menjadi capek, menjadi penuh dengan penderitaan. Kalau kita memegang erat-erat kebencian, memegang erat-erat ketidaksukaan, memegang erat-erat dendam. Maka dari itu jangan izinkan kita menderita. Caranya bagaimana? Ya, makanya jangan izinkan diri kita menderita dengan cara menodai pikiran-pikiran kita dengan pikiran-pikiran yang tidak baik. Kita harus bijaksana di dalam menjaga pikiran kita. Karena tugas menjaga pikiran kita itu adalah tugas kita semua, bukan orang lain. Tidak ada seorang pun yang bisa menjaga pikiran kita kalau bukan diri kita. Karena mengingat kita adalah apa yang kita lakukan, maka penting bagi kita untuk menjaga pikiran kita. Karena mengingat bahwa kita adalah apa yang kita pikirkan, kita harus menjaga pikiran kita. Karena dari pikiran nanti akan bersumber kepada ucapan, pada tindakan. Nah dari situ nanti kita akan membentuk karma. Ingat loh, kita sebagai Buddhis, karma itu bukan hanya bertindak secara jasmani. Tetapi juga secara batin dan juga ucapan. Dan karma itu didahului oleh yang namanya kehendak. Kehendak itu adanya di pikiran. Sang Buddha mengatakan, Cetanahang bikawe kamang wadami, cetayitwa
kamang karoti kayena wacaya manasa. Wahai para biku, yang kusebut sebagai karma adalah cetana. Cetana artinya kehendak. Setelah seseorang berpikir atau berkehendak, seseorang baru bertindak secara jasmani, ucapan dan juga pikiran. Maka pikiran kita ini menjadi pelopor. Kita adalah apa yang kita pikirkan. Kalau kita berpikir negatif, maka hidup kita menjadi negatif. Kalau kita berpikir positif, maka hidup kita menjadi positif. Maka jangan penuhi pikiran kita dengan pikiran yang negatif. Kalau sedikit-sedikit curiga, prasangka buruk, khawatir, gelisah, takut, wah hidup kita pasti dijamin akan menderita. Berbeda kalau pikiran kita penuh dengan cinta kasih, mudah memaafkan, penuh dengan kebijaksanaan, ada kesabaran, maka batin kita akan penuh dengan kedamaian dan kebahagiaan. Coba kalau Anda bayangkan, Anda ingin pergi bepergian, misalnya pergi ke luar dari Tanjung Pinang, naik pesawat. Sebelum naik pesawat, kalau naik pesawat itu pikiran yang negatif. Oh, jangan-jangan nanti ada kecelakaan, jangan-jangan nanti begini, jangan-jangan begitu. Kalau semua ketakutan-ketakutan tentang hal negatif ini menguasai pikiran kita, maka kita menjadi menderita. Di pesawat pun penuh dengan ketakutan. Atau misalnya bepergian kemana-mana selalu berpikiran negatif, jangan-jangan nanti seperti ini, maka perjalanan juga tidak menyenangkan. Sama hidup kita ini. Kalau hidup kita diisi dengan prasangka buruk, diisi dengan kebencian, isi dengan pikiran negatif, hidup kita juga tidak akan menyenangkan. Tidak akan menyenangkan, tidak akan membahagiakan. Maka kita adalah apa yang kita pikirkan. Kualitas hidup kita bergantung pada isi pikiran kita. Nah, setelah pikiran baru perbuatan. Baru perbuatan. Maka jangan isi dengan pikiran yang negatif. Kadang-kadang nih, orang itu juga mudah sekali marah-marah. Mudah sekali marah-marah. Sang Buddha memberikan nasihat. Angko de na jine kodang asadung saduna jine kadari yang danena sacena likawadinang. Kalahkan kemarahan dengan tanpa kemarahan, kalahkan keburukan dengan kebaikan, kalahkan kekikiran dengan kedermawanan, kalahkan kepalsuan dengan kebenaran. Jadi kalau menyikapi ada orang yang menyakiti kita mungkin marah-marah, jangan izinkan kita ikut marah-marah. Tetap milikilah cinta kasih untuk menjaga pikiran kita. Kalau kita sayang dengan diri kita, maka mari kita jaga pikiran kita. Karena kita adalah apa yang kita pikirkan. Apa yang orang lain lakukan kepada kita itu menjadi karma mereka. Sementara respon apa yang kita berikan terhadap mereka itu menjadi karma kita. Maka kalau kita tidak ingin menciptakan karma buruk yang baru, ya jangan izinkan kita memberikan respon yang negatif. Mungkin keadaan tidak baik-baik saja, tapi kalau kita tetap mengupayakan hal yang terbaik, maka kita akan mendapatkan hal yang baik. Isilah pikiran kita dengan hal-hal yang baik. Jangan izinkan pikiran kita dikuasai oleh pikiran-pikiran yang negatif. Nah, para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, orang lain, orang yang membenci kita, mungkin bisa saja melukai kita secara jasmani. Bisa membuat kita sakit. Tetapi penderitaan yang lebih berat sesungguhnya adalah ketika kita mengarahkan pikiran kita pada pikiran yang salah. Sang Buddha memberikan nasihat kepada kita. Diso disang yang tang kayira, weriwa panawerinang, mica panihitang citang, papio nang tato kare. Luka atau kesakitan macam apapun bisa ditimbulkan dari mereka yang saling bermusuhan. Tetapi pikiran yang diarahkan secara salah, itulah yang menimbulkan penderitaan yang jauh lebih berat. Orang yang membenci kita hanya bisa menyakiti kita secara jasmani. Ya gak apa-apalah disakiti secara jasmani. Dilukai tidak masalah. Itu tidak akan membawa kita pada alam penderitaan, ke alam neraka. Tetapi kalau pikiran kita isi dengan pikiran yang salah,
Dibenci kita balas dengan benci. Dimarahi kita balas dengan marah-marah. Kalau pikiran kita diarahkan dengan cara yang salah, itu yang akan membawa kita pada penderitaan yang jauh lebih berat. Efeknya bisa dilahirkan di alam neraka. Sepele loh, karena pikiran yang diarahkan dengan salah. Maka berhati-hatilah dengan pikiran kita ini. Jangan sepelekan, wah cuma pikiran sama Nera, kan gak kelihatan. Ya memang tidak kelihatan, tapi nanti akan bermanifestasi ke banyak hal. Dan perlu diingat, sebenarnya penderitaan terberat, beban terberat dalam hidup ini, bukan beban berat badan, tapi adalah beban pikiran. Iya kan? Seseorang itu yang tadinya mungkin badannya luar biasa gemuk, tapi kalau punya pikiran, punya beban mental yang luar biasa, bisa menjadi kurus. Karena permasalahan-permasalahan, karena pikiran yang dipenuhi dengan beban, bisa menjadi semakin kurus. Maka beban pikiran ini juga luar biasa. Efeknya tidak hanya kehidupan saat ini saja, tapi juga berdampak pada kehidupan mendatang. Coba kalau pikiran kita negatif, pikiran kita buruk, kemudian kita meninggal. Oh, kita dilahirkan di alam menderita. Maka menjaga pikiran itu penting. Menjaga pikiran penting. Karena ada orang mengatakan, sakiti aku tapi jangan hatiku. Nah, ya, seseorang boleh saja menyakiti kita secara fisik, tidak akan mengantarkan kita pada alam penderitaan. Tapi kalau hati kita yang sakit, kemudian tiba-tiba kita meninggal, sakit hati ini bisa mengantarkan kita pada alam penderitaan, alam neraka. Maka menjaga pikiran ini sangat penting sekali. Ya, untuk mengakhiri ceramah pada malam hari ini, saya ingin menyampaikan salah satu syair yang Sang Buddha babarkan. Kayena sangwaro sadu sadu wacaya sangwaro manasa sangwaro sadu sadu sabbata sangwaro sabbata sangwuto lancirak kito tipawut jati. Sungguh baik mengendalikan jasmani, sungguh baik mengendalikan ucapan, sungguh baik mengendalikan pikiran. Seseorang yang terkendali dalam segala hal, orang tersebutlah yang dikatakan sebagai yang terlindungi. Maka dari itu, para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, mengingat pikiran kita ini memerankan peran penting dalam kehidupan kita, marilah kita bersama-sama menjaga pikiran kita. Jaga hati kita, jangan kita nodai dengan pikiran-pikiran yang buruk. Karena kualitas hidup kita ditentukan dari pikiran kita. Apa yang kita pikirkan itu akan menjadi perbuatan kita. Perbuatan kita yang kita lakukan secara terus-menerus itu akan menjadi kebiasaan kita. Kebiasaan kita akan membentuk karakter kita. Dan karakter kita akan menentukan masa depan kita. Maka dari itu, berawal dari pikiran, kita seyogyanya, kita seharusnya menjaga pikiran kita supaya tetap berada atau berisi dengan pikiran-pikiran yang bersih. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan malam hari ini. Semoga ini semua memberikan manfaat kepada para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian. Semoga hal ini bisa dipraktikkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Saya akhiri, Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Sadhu. Demikian tadi Dhamma di sana yang disampaikan oleh Samanera Medajito. Atas nama umat yang hadir kami mengucapkan anumodana.